Banjir Darah di Borobudur, Jilid 10. Alangkah mulia hati burung pelatuk itu, Balaputra memuji. Akan tetapi, kalau aku menjadi burung pelatuk, aku tak sudi menolong singa jahat itu. Hanya burung pelatuk yang demikian bodohnya menolong si jahat dengan bahaya maut mengancam nyawa sendiri. Seorang bijaksana tak dapat berlaku sebodoh itu. Pramodawardhani mengerutkan keningnya yang berkulit halus kemerahan itu. Kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata halus, "Kau keliru, Balaputra. Budi luhur lebih berharga dari keselamatan tubuh sendiri. Karena budi itu ada hubungannya dengan jiwa. Budi tak dapat sirna, sedangkan tubuh pasti akan musnah. Budi dan jiwa selalu ada dan takkan sirna selamanya, adikku. Karena itulah maka Sang Bijaksana Buddha telah memberi banyak sekali contoh-contoh pelajaran. Jangan kau kira bahwa hanya binatang seperti burung pelatuk saja yang mau mengorbankan nyawa untuk menolong sesama hidup. Pernahkah kau mendengar cerita tentang Raja kaum Sibi? Balaputra menggelengkan kepala dan kembali timbul kegembiraannya karena Ayunda akan bercerita lagi. Pada suatu hari, seekor burung dara putih yang dikejar-kejar oleh seekor burung Raja Wali terbang dan mencari perlindungan di atas pangkuan Raja kaum Sibi. Dara putih itu dengan suara pilu dan ketakutan minta pertolongan raja dari pengejaran burung Raja Wali yang sedang kelaparan dan hendak menjadikan burung dara itu sebagai mangsanya. Maka datanglah burung Raja Wali itu, terbang dengan gagah dan dahsyatnya, turun di depan raja dan menuntut dikembalikannya burung dara yang mendekam dengan tubuh gemetar di atas pangkuan raja. Mengapa raja itu tidak mengambil gandewa untuk menahan saja burung Raja Wali yang jahat itu? Balaputra mencela. Tidak, adikku. Raja Wali itu amat bijaksana dan ia tahu memang burung Raja Wali itu hanya makan daging dari burung-burung lainnya yang kecil-kecil seperti halnya singa tadi. Raja hendak mengganti ketagihan Raja Wali dengan daging yang lebih banyak dan lebih besar. Akan tetapi Raja Wali tetap menolak. Bahkan ia lalu menuduh kepada raja itu berlaku tidak adil dan berat sebelah. Katanya bahwa raja hendak menolong burung dara dari bahaya maut, akan tetapi sebaliknya hendak membuat si Raja Wali mati kelaparan dan hendak mengingkari apa yang telah menjadi hak dari si Raja Wali itu. Raja menyatakan bahwa ia telah berjanji hendak menolong burung dara itu dari bahaya maut dan bahwa sebagai seorang yang menjunjung tinggi janji sendiri, raja itu akan suka berkorban apa saja untuk menepati janjinya. Burung Raja Wali lalu minta agar supaya raja mengganti burung dara itu dengan daging raja itu sendiri, sebanyak dan seberat burung dara itu. Permintaan yang bukan-bukan dan gila, seru Balaputra. Tidak adikku. Burung Raja Wali itu adalah penjelmaan dewata yang hendak menguji kesucian hati Raja kaum Sibi itu. Ketika raja mendengar permintaan itu,
Tanpa ragu-ragu sedikit pun, ia lalu mencabut pedangnya dan mengiris dagingnya sendiri pada betisnya sebanyak dan seberat burung dara itu, dan memberikannya kepada burung rajawali. Mendengar ini, Balaputra sampai melongo saking kagumnya terhadap kemuliaan hati raja kaum Sibi itu. Demikianlah Balaputra, agama kita telah memberi contoh dan pelajaran yang jelas tentang sifat welas asih. Kalau engkau melihat seorang berada dalam bahaya maut dan terancam keselamatannya, apakah yang harus kau lakukan sesuai dengan ajaran kita? Karena semangatnya telah dibakar oleh dua buah cerita tadi, anak kecil itu menjawab dengan gagah, "Aku akan menolongnya." Betul kan? Sungguh pun engkau sendiri akan terancam bahaya usahamu menolong itu. Tentu saja aku berani menghadapi segala macam bahaya, seperti burung pelatuk itu, dan aku berani berkorban seperti raja kaum Sibi itu. Kata pula Balaputra dengan gagahnya. Pramodawardhani memeluk adiknya dan menciuminya. "Adikku sayang, tidak perlu engkau mengorbankan sesuatu dan tak perlu engkau menghadapi bahaya. Akan tetapi, kalau engkau memang mau dan sanggup, sekarang juga engkau akan dapat menolong nyawa dan keselamatan seorang yang terancam hebat." Balaputra memandang kepada kakaknya dengan matanya yang bening dan lebar, mata seorang anak-anak yang masih bersih batinnya. "Apakah maksudmu, Ayunda?" "Balaputra, engkau tentu sudah mendengar bahwa seorang pendeta Mataram hendak diberi hukuman kubur hidup-hidup. Alangkah ngerinya, apakah engkau tidak kasihan mengenangkan nasibnya? Sungguh lebih menyedihkan dari nasib singa buas dan burung dara itu. Engkau akan menjadi seorang anak yang baik kalau dapat dan mau menolongnya. Akan tetapi, Ayunda, bukankah dia itu musuh kita? Dia seorang pendeta Mataram, seorang kafir." "Jangan berkata demikian, Balaputra adikku. Betapapun juga dia seorang manusia seperti kita. Apalagi dia seorang pendeta dan ahli pembuat patung. Kita harus menolongnya. Akan tetapi dia sudah dijatuhi hukuman. Bukan ayah yang menghukumnya, akan tetapi Mahawiku Dharma Mulya. Bayangkan adikku yang budiman, pendeta tua yang lemah dan ramah itu, pendeta pandai yang bertangan halus, yang dapat membuat patung yang indah-indah, ia akan dikubur hidup-hidup. Bayangkan betapa sengsaranya, dimasukkan lubang di dalam tanah, lalu ditimbuni tanah, tak dapat bernapas, gelap, pengap. Alangkah ngerinya dan sengsaranya. Aku mau menolong dia." Tiba-tiba Balaputra berkata gagah dan cepat, "Akan tetapi bagaimana caranya, Ayunda?" Pramodawardhani memeluk adiknya dengan hati girang. "Ah, kau memang seorang yang berhati mulia. Kau calon manusia besar. Dengarlah adikku sayang. Kalau aku bukan seorang wanita, tentu aku akan bertindak sendiri. Takkan menyusahkan engkau yang kecil. Aku takkan dapat leluasa bergerak keluar keraton. Akan tetapi kau bisa. Kau mudah saja bermain-main di luar keraton dan mempunyai banyak kawan-kawan. Anak-anak lelaki kecil yang suka kau ajak bermain-main di lapangan, kau lebih bebas. Dengarlah baik-baik. Malam nanti, tepat pada tengah malam,
dikala bulan purnama telah berada di atas kepala kita, Panembahan Banyumurti akan dikubur hidup-hidup di sebelah barat alun-alun. Kau dan kawan-kawanmu, setelah semua orang yang melakukan hukum keji itu pergi, pergilah ke tempat pendeta itu dikubur. Kau suruhlah kawan-kawanmu menggali kuburan itu, dan kau bebaskan pertapa yang malang itu. Dengan demikian, kau akan menolong nyawa seorang suci adikku. Bagaimana kalau ayah mengetahui hal ini? Jangan takut, ayah takkan marah. Kalau seandainya ayah marah, akulah yang akan bertanggung jawab. Aku akan mengakui bahwa kau hanya bertindak atas suruhan dan bujukanku. Biarlah ayah marah padaku. Ayah takkan marah padamu, Ayunda. Ayah amat sayang kepadamu. Karena itu, jangan kau takut kalau seandainya ayah mengetahui perbuatanmu ini. Betapapun juga usaha kita ini adalah usaha baik yang keluar dari hati nurani kita. Usaha menolong nyawa seseorang. Kalau sampai Mahawiku Dharma Mulia mengetahuinya, biarkan saja. Ia akan berani berbuat apalah terhadap kita. Baiklah Ayunda Pramodawardhani, akan tetapi bagaimanakah dengan Indrayana itu? Pramodawardhani memandang kepada adiknya dengan mata terbelalak lebar. Apa maksudmu? Balaputra tersenyum menggoda. Ayunda, aku telah mendengar bahwa pemuda elok itu, bahwa ia mencintaimu dan mencuri patungmu, bukan? Kurang ajar benar orang yang menceritakan hal itu kepadamu. Sang putri memaki marah. Ayunda, tak baik memaki dan menyumpah orang. Merahlah wajah Pramodawardhani. Orang itu, Indrayana itu, orang kurang ajar yang tidak ada hubungannya dengan persoalan ini. Sayang, aku selalu suka kepada Indrayana. Semua kawanku menyatakan bahwa Indrayana amat gagah perkasa. Pernah dengan tangan kosong, ia menangkap dan merobohkan seekor kerbau yang gila dan mengamuk. Sayang sekali, Ayunda, aku suka kepadanya. Sayang engkau tidak suka kepada orang gagah perkasa itu. Siapa bilang tidak suka? Jadi engkau suka kepadanya. Balaputra berseri. Kalau aku berkata bahwa aku bukannya tidak suka kepadanya, itu bukan berarti pula aku suka. Bukan tidak suka dan juga bukan suka. Aneh sekali. Habis, apakah perasaanmu terhadapnya, Ayunda yang manis? Apa engkau tidak senang melihat Indrayana yang tampan dan gagah itu? Memang ia tampan dan gagah, kata Pramodawardhani terus terang. Apakah engkau tidak kagum melihat keberanian dan ketangkasannya? Mungkin ia berani dan tangkas. Nah, mengapa tidak suka dan juga bukan membenci? Sudahlah, cukup engkau ketahui bahwa dia adalah seorang yang kurang ajar. Aku tidak senang melihat orang berlaku kurang ajar. Cukuplah tentang Indrayana. Sekarang baik, engkau bersiap dan mengumpulkan kawan-kawanmu. Hari telah mulai gelap. Demikian pada malam hari itu, menjelang tengah malam, di waktu bulan sedang bulat-bulatnya, terjadilah pelaksanaan hukuman yang amat kejam itu. Panembahan Banyumurti dikubur hidup-hidup di sebuah lubang yang dalam, kemudian ditimbuni tanah. Yang melaksanakan hukuman ini adalah algojo-algojo yang memang bertugas melaksanakan hukuman-hukuman mati. Upacara hukuman dikepalai oleh Mahawiku Dharma Mulia sendiri, bersama beberapa orang wiku pembantunya. Sesungguhnya hal ini tidak disetujui oleh pendeta Hindu Wisananda.
pembantu Mahawiku Dharma Mulya. Akan tetapi Mahawiku itu tidak peduli, hanya berkata, "Sahabat Wisananda, mungkin hal ini amat ganjil bagimu. Akan tetapi ingat, kebiasaan di negerimu tidak sama dengan kebiasaan di negeriku. Hukuman ini penting sekali untuk menyatakan kepada seorang yang Mataram bahwa kita tak boleh dipermainkan begitu saja." Maka dikuburlah Panembahan Banyumurti, dan anehnya, selama dilakukan upacara, pendeta itu hanya tersenyum-senyum dan wajahnya berseri-seri. Sama sekali tidak kelihatan seperti orang yang sedang menjalankan hukuman mati. Bahkan seakan-akan seorang mempelai laki-laki yang sedang bersiap untuk menyambut mempelai wanita tak lama lagi. Pemandangan pada malam hari itu amat menyeramkan. Bayangan Mahawiku Dharma Mulya yang berkepala gundul itu bagaikan bayangan seorang iblis sendiri tengah tersenyum-senyum menikmati kemenangannya. Hati para wiku lain merasa tidak enak, dan di dalam lubuk hatinya setiap orang wiku tidak menyetujui hukuman ini. Akan tetapi tak seorang pun di antara mereka yang berani membantah pendeta kepala itu. Tentu saja Mahawiku Dharma Mulya yang sedang kemasukan bisikan setan-setan, nafsu angkara murka, dan dendam itu tidak merasa kesalahan sendiri. Jangankan seorang manusia, seorang dewa pun agaknya sukar untuk dapat menginsafi kesalahan diri sendiri. Diam-diam ia bahkan merasa bahwa sebagai pendeta kepala, ia telah bertindak benar, telah dapat meninggikan agamanya, dapat membasmi seorang musuh agamanya, seorang kafir yang menghina agama Buddha di dalam dirinya. Mahawiku Dharma Mulya merasa bahwa ia telah berjasa besar. Bulan purnama agaknya merasa segan menyaksikan pemandangan yang mengerikan itu, menyaksikan seorang dikubur hidup-hidup. Maka tiba-tiba bulan bersembunyi di balik segumpal awan, membuat permukaan dunia yang tadinya terang benderang menjadi gelap. Hal ini mendatangkan perasaan lebih tak enak, lalu mendesak kepada Mahawiku Dharma Mulya untuk meninggalkan tempat hukuman itu. Karena menganggap bahwa upacara itu telah beres, Mahawiku Dharma Mulya lalu memesan kepada 3 orang algojo untuk menjaga di tempat itu sampai fajar. Sedangkan ia sendiri bersama semua wiku pergi meninggalkan tempat itu. Ketiga orang petugas algojo itu adalah orang-orang kasar yang bodoh dan masih tebal kepercayaannya. Mereka akan segala hal tahayul. "Kakang Dentalaya," kata seorang di antara mereka kepada pemimpin mereka, "untuk apakah kita menjaga di sini? Dingin dan tidak enak lagi gelap. Benar, pekerjaan kita kali ini sungguh tidak menyedapkan hati. Lebih senang kalau disuruh memenggal leher seorang hukuman." "Sekali penggal dengan kelewang beres," berkata orang kedua. Pada saat itu, karena merasa kecewa melihat bulan menyembunyikan diri, seekor burung hantu memekik nyaring, sehingga ketika seorang algojo yang dapat melihat darah menyembur dari leher korban dengan senyum di bibir tiba-tiba menggigil dengan hati berdebar-debar tak tenang. "Kalian benar," kata Dentalaya. "Aku pun merasa tidak enak kalau teringat akan wajah pendeta Banyumurti yang ramah tamah dan tersenyum-senyum menghadapi kematiannya itu. Biasanya orang
yang akan menjalani hukuman mati. Tidak sedemikian itu mukanya. Aku lebih suka melihat dia melolong-lolong minta ampun. Mari kita pergi saja dari sini. Siapa tahu kalau pendeta ini adalah murid seorang iblis yang akan datang mengamuk dan membalas dendam kepada kita. Ucapan kepala mereka ini mendatangkan dorongan yang membuat ketiganya lalu pergi dari situ. Dengan langkah ringan dan cepat seakan-akan di belakang mereka telah mengejar seorang iblis yang menakutkan. Kalau saja algojo-algojo yang berhati kejam akan tetapi penakut itu berani menengok lagi, tentu lari mereka akan lebih cepat lagi. Oleh karena seperti dugaan mereka, benar-benar telah muncul bayangan-bayangan pendek kecil dari belakang pohon-pohon. Bayangan-bayangan kecil itu tanpa banyak cakap lalu mengerjakan pacul yang mereka bawa untuk menggali kembali kuburan yang memendam tubuh Panembahan Banyumurti. Tentu para algojo itu akan menyangka bahwa bayangan-bayangan ini adalah setan-setan cebol atau bujang-bujang keplek yang menakutkan. Padahal sesungguhnya mereka ini adalah anak-anak kecil yang dipimpin oleh Pangeran Balaputra Dewa yang mentaati permintaan ayundanya. Tak lama kemudian terbongkarlah tanah kuburan yang sudah dipacul itu. Dan alangkah herannya anak-anak itu ketika melihat bahwa tubuh yang dipendam itu sama sekali tidak mati. Bahkan ketika kuburan telah terbongkar, mereka melihat tubuh Panembahan Banyumurti sedang enak duduk bersila dan kini memandang kepada mereka dengan mulut tersenyum. Kalau saja anak-anak itu tidak membongkar kuburan, agaknya pendeta ini pun dapat keluar sendiri. Memang Panembahan Banyumurti adalah seorang sidik dan sakti mandraguna yang mempunyai aji dan kepandaian luar biasa, sehingga ia takkan mati kalau hanya menghentikan jalan pernapasan untuk beberapa lama saja. Kepandaiannya terlalu tinggi untuk dapat mati dikubur hidup-hidup. Oleh karena itu, maka ia sengaja memilih hukuman itu. Anak-anak yang baik, kata pendeta itu, setelah anak-anak itu hilang rasa kagetnya, kalianlah yang akan menjadi pendeta-pendeta utama dari agama Buddha, di bawah pimpinan Pangeran Balaputra Dewa. Kalian akan membikin jaya kerajaan yang beragama Buddha. Setelah berkata demikian, sekali tubuh itu bergerak, lenyaplah pendeta itu dari pandangan Balaputra dan kawan-kawannya. Tentu saja anak itu menjadi ketakutan dan segera melarikan diri cerai-berai. Balaputra segera mendapatkan Ayunda dan menceritakan pengalamannya. Pramodawardhani menghela napas panjang dan berkata perlahan, "Sudah kuduga adikku, pendeta itu bukanlah orang sembarangan, dan perbuatan Mahawiku Dharma Mulya sungguh memalukan kita. Jangan kau ceritakan peristiwa itu kepada orang lain, adikku yang baik." Sang putri Pramodawardhani tidak tahu bahwa adiknya tidak menceritakan semuanya. Bahkan kepadanya sendiri, Balaputra tidak menceritakan tentang kata-kata pendeta Banyumurti tadi, tentang kerajaan beragama Buddha yang kelak berada di bawah pimpinannya. Balaputra masih kanak-kanak, usianya masih 11 tahun. Namun anak ini memang memiliki kecerdikan luar biasa. Ia maklum bahwa sebagai putri sulung, kakaknya lebih berhak atas mahkota ayahandanya. Maka tidak pada tempatnya dan kurang enaklah kalau ia menceritakan tentang ramalan Panembahan Banyumurti
bahwa kelak ia yang akan membikin jaya kerajaan beragama Buddha. Tentu saja anak ini tidak sekali-kali menyangka bahwa ramalan pendeta sakti itu memang cocok. Akan tetapi, kerajaan beragama Buddha bukanlah kerajaan Sailendra di Pulau Jawa, akan tetapi kerajaan Sriwijaya di seberang.